Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana roda perekonomian dunia itu berputar? Dari transaksi kecil di warung hingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Semua hal tersebut saling berkaitan dalam sistem ekonomi. Tidak hanya itu, baik faktor ekonomi, kelembagaan, dan ekologi, semuanya juga saling berkaitan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana adanya suatu usaha dari suatu komunitas ibu-ibu dalam menjaga ekologi sirkular. Sebuah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan aksi nyata dari hal-hal kecil, yaitu memilah sampah rumah tangga. Dan dalam video ini juga akan membahas bagaimana kolaborasi antar lembaga desa, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam mengelola ekonomi kreatif di suatu desa. So, mari kita mulai. Dalam era modern ini, pengelolaan sampah bukan hanya sekedar membuang, namun juga sebuah peluang untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini, cukup banyak komunitas peduli pilah sampah, salah satunya adalah Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah. Kami berkesempatan untuk mewawancarai sosok inspiratif yang membangun sebuah komunitas rumah edukasi komunitas pilah sampah. Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah ini didirikan oleh Nahdia Maulina ST.MSc dan Fepti Febriani PhD yang berprofesi sebagai ASN yang berdomisili di Tangerang Selatan. Berikut adalah wawancara yang kami lakukan bersama salah satu founder Rumah Edukasi Pilah Sampah, Fepti Febriani PhD. Program pemilihan sumber utamanya ya tadi kita mengedukasi melalui kegiatan, kalau misalkan di sekolah, di kampus dengan tadi menjadi narasumber, kalau di SD lebih beragam di tingkat sekolah dengan prakarya pengolahan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, kita juga menyediakan rumah recycle point yang bisa masyarakat sekitar Jabodetabek menyetorkan sampah terpilahnya ke sana gitu. Karena kita pastikan yang ada di sampah terpilah di Rumah Edukasi Pilah Sampah itu akan diletakkan, dikelola oleh beberapa pihak yang memang dapat izin mengelolanya. Bukannya secara langsung untuk menghasilkan uang bagi masyarakat, ya tadi kita mengedukasi masyarakat supaya sampah dari rumah itu sudah terpilah dan beberapa bisa dijadikan produk. Misalkan produknya gantungan kunci, atau biasanya yang menjadi favorit anak-anak itu adalah wadah botol untuk
bukan negara yang sampah gitu ya. Karena kita juga pengen Indonesia dikenal sebagai negara yang bersih gitu, yang gak ada lagi masalah TPA. Nah, kita berharap Pilah Sampah berkontribusi gitu ya. Gerakannya semakin masif, semakin besar, semakin banyak orang yang teredukasi untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah, sekolah, perusahaan gitu. Dan menjadi sebuah habit gitu. Jadi kan aksi pribadi ya, mulai dari aksi pribadi melakukan pemilahan sampah, kemudian ketika pribadi dalam sebuah kelompok masyarakat jadi aksi kelompok. Dan kalau banyak kelompok ini di seluruh Indonesia akan menjadi sebuah aksi negara gitu. Nah, kita berharapnya seperti itu ya. Yang kita mulai dari lingkungan kita terkecil, misalnya saya mulai dari RT saya, kemudian ke tempat-tempat teman-teman, sampai kemudian mereka menjadi paham kenapa sih sampah tuh mesti dipilah gitu. Itu yang kadang belum sampai ya di kita. Sampah ya udah letakin ke sana gitu. Nah, kita pengen membuat gerakan pilah sampah itu menjadi sebuah gerakan yang sama seperti COVID, cuci tangan. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi orang ketika pilah sampah langsung kita bisa temukan di mana-mana semua jenis sampah terpilah. Kemudian kita lihat ke sekolah semua jenis sampah terpilah. Bisa dibayangkan ya betapa bersihnya Indonesia kalau kayak gitu ya. Itu yang kita harapkan. Semoga gerakannya lama ya, karena memang butuh dedikasi yang cukup panjang waktunya ya, karena mengedukasi itu kan proses pendidikan yang butuh waktu yang panjang ya, tidak bisa instan dapat hasilnya. Dari Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah, mari kita beralih ke Desa UMKM di Tegalwaru, Kabupaten Bogor. Desa Tegalwaru memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi urat nadi perekonomian desa. Mulai dari kerajinan sampai dengan kuliner yang ada di desa, ini menjadikan Desa Tegalwaru menjadi salah satu pusat aktivitas UMKM di Kabupaten Bogor. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak wawancara yang kami lakukan dengan pihak staf Desa Tegalwaru. Kebetulan UMKM Desa Tegalwaru itu bervariatif ya. Ada lebih dari 20 komoditi UMKM ya, yang rata-rata itu dari produksi makanan, dari mulai dari bambu gitu lah. Ada kerajinan bambu, ada juga gendang, ada banyak lainnya, pokoknya ada sepatu juga, ada sandal gitu. Kerajinan besi, pandai besi. Itu pandai besi pun nggak cuman hanya las gitu kan. Kalau mungkin kayak di Cibanteng kan itu pandai besinya las kayak gitu ya, kayak pagar apa. Di sini nggak cuman itu, tapi membuat kayak pisau, terus golok gitu, yang buat ke sawah kan, alat-alat itu yang dari besi itu dibuatnya di sini gitu. Iya. Jadi banyak macamnya pandai besi. Ada dari kerajinan tangan kayak terus kerajinan bambu, ada juga dari kertas bekas yang dibuat kayak ini seperti ini contohnya nih. Daur ulang juga ada nih. Ini contohnya. Ini produksi kita. Tisu, gitu ya? Tempat tisu, tempat pot bunga, segala pas foto gitu. Banyak, nggak cuman makanan, di sini juga ada makanan, juga ada yogurt, minumannya gitu kan, ada yogurt, ada yogurt juga, terus ada risol, ada roti, ada brownies, banyak sih. Setiap kita kan ada pemberdayaan masyarakat ya, kita untuk UMKM sendiri kita buatkan atau kita fasilitasi itu dengan seperti penyuluhan atau pelatihan gitu, yang kita khususkan mengundang para UMKM terkait bagaimana cara marketing seperti itu ya, bagaimana cara buat branding seperti itu sih. Ini kan satu kebetulan kan kalau di Tasmi yang Waru Farm itu kan punya website ya, terus kami juga pihak kayak Tegalwaru bisnis itu ya, yang Bu Tati ini kan itu juga ada website yang sering kami upload gitu kan, sering update semua pemberitahuan terkait UMKM kita secara online gitu, secara medsos ya, semua medsos kita pakai gitu.
Ya kita ingin UMKM kita itu maju karena dengan salah satu peningkatan perekonomian itu kan dari UMKM ya, salah satu ininya ya, inginnya sih maju dan berkembang secara mandiri gitu, bisa berkembang secara mandiri juga. Gitu.